Balik lagi di channel YouTube gue. Jadi seperti yang gue bilang sebelumnya, untuk kali ini gue pengen coba melihat lebih detail Yamaha Frigo S keluaran tahun 2023 ya. Maksudnya rilisnya di 2023, tapi kalau unitnya sendiri ini adalah produksi tahun 2024. Nah, jadi kenapa gue memilih untuk mengambil Frigo? Karena menurut gue motor ini tuh bener-bener motor fitur banget ya, fiturnya banyak banget, dan dari segi harga pun dia terbilang cukup murah, jadi lebih ke value for money gitu. Dengan harga segitu tuh dapat fitur yang banyak, itu menurut gue eh, itu pilihan yang paling tepat. By the way, sorry ya, ini gue rekamnya memang di garasi. Oke, langsung aja ya. Nah, jadi ini kan warna matte green ya. Tapi kalau dilihat warna matte greennya itu dia kayak lebih ke warna biru nggak sih? Ya nggak sih? Hijaunya itu benar-benar hijau pekat gitu loh, hijau pekat yang kalau dari jauh malah kayak warna hitam. Cuman ini kalau kita deketin nih, gue kalau ngeliat lebih dekat dia warnanya kayak eh ada warna apa ya, lebih ke warna biru. Nah bentar, ini gue matiin flashnya ya, ini untuk detailnya. Kalau tanpa flash, nah gitu ya. Nah ini untuk bodi bagian depannya. Ini lampunya yang katanya tuh mirip banget sama Honda Beat. By the way, gue juga punya Beat dan iya, betul banget ya. Jadi lampunya memang mirip desainnya, cuman bedanya tuh kayak kalau ini tuh dia lebih di lebar gitu. Jadi Beat versi lebar. Nah, ini kan dia lebih ramping. Nah, ini tuh kayak lebih lebar versinya gitu. Nah, secara keseluruhan kayak gini ya tampilannya. Nah, tapi dari Honda lagi. Dari Frigo ini ada satu hal yang gue kok apa ya, kayak mengganggu penglihatan gue, yaitu di sininya nih guys. Nih, jarak ininya tuh dikit banget nih. Ya, nyangkut tuh jari gue juga. Jadi kayak kalau dibelokin tuh kayak terlalu mepet gak sih? Ya memang masih ada space jarak. Nah, segini nih. Ini jarak paling deketnya tuh. Tuh, ya. Sedangkan kalau misalnya kayak Honda Beat, dia masih jauh jaraknya guys, ya jauh banget. Ini tuh kayak mepet banget si batoknya, tapi ya nggak masalah sih karena memang nggak akan mungkin kena juga ya. Cuman kayak gue ngeliatnya tuh kayak ih gregetan gitu. Nah, kemudian ini bagian depannya ya, ini ada logo Yamaha-nya. Ini dari tampilannya. Nah, kenapa gue memilih warna matte green ini juga? Karena menurut gue warna ini tuh warna yang paling paling apa ya, paling cakep ya, dilabur dengan warna velgnya yang gold ya, warna emas-emas gitu. Jadi kayak cocok gitu warnanya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian eh, sisi dari speedometernya. Kita coba nyalain dulu ya. Nah, jadi di speedometernya ini ada beberapa menu ya. Ini untuk odometer, kemudian trip, kemudian ini baterainya, ini ada jam. Ya, jadi cuma ada 4 sebenarnya. Odo, trip, baterai, dan jam. Ya, ini bener-bener eh, masih ini banget ya, fresh banget, masih baru. Nah, sekarang lanjut ke fiturnya. Kenapa gua memilih Frigo ini? Yang pertama adalah fitur dari ininya, keyless. Karena menurut gue ini udah fitur paling penting ya. Kita matiin dulu ya guys. Salah satu alasan gue memilih Frigo S ini ya karena ininya. Kalau misalnya di versi standar udah kayak gini juga, gue pasti akan milih versi standar. Karena dari versi standar sebenarnya gue ada suka warna biru dan hitam ya, itu bagus banget warnanya. Nah ini jadi fitur utama yang paling gue cari dari motor ini.
Kemudian yang kedua ini, enggak sih, ini sebenarnya nggak ngaruh-ngaruh banget buat gua, dan mungkin kemungkinan besar juga ini nggak akan kepake buat gua. Ini yang lebih penting menurut gua. Jadi untuk buka jok dan buka tangki bensin tuh dari sini. Jadi kita nggak perlu turun-turun lagi, ya. Nah terus ada ruang. Ini juga menurut gua hal yang penting ya untuk sebuah motor zaman sekarang, karena kalau misalnya nggak ada dashboard depan tuh kayak kagok gitu. Nah yang paling enak juga dari Frigo ini adalah ini. Bentar, ini kita hidupin lagi ya. Ini dia guys, ini adalah tangki bensin. Ngebukanya gampang banget, kita tinggal pencet aja di sini. Kebuka ya. Jadi ngisi bensin tuh nggak perlu turun, enaknya gitu. Nah, itu ya, itu bagian atau fitur-fitur yang gua suka banget itu dari Frigo ini. Terus kalau kita beralih ke stangnya, fitur yang gua butuhin juga itu ini nih, salah satunya nih hazard. Karena menurut gua di motor-motor atau kendaraan zaman sekarang tuh ini penting banget gak sih? Bahkan sebenarnya bukan sekarang, dari dulu juga hazard tuh penting menurut gua ya. Nah ini juga bisa dibilang sebagai alasan gue memilih Frigo S, karena ada fitur smart stop system ya. Smart start stop system. Ribet banget. SSS ya. Ini bisa membantu untuk menghemat bahan bakar. Jadi perbedaan dari Frigo tipe S dengan versi standar itu ya ini sama ini, setahu gua ya. Jadi nggak ada lagi perbedaannya gitu. Nah ini bagian dari sisi kanannya, jadi yang paling bagus tuh ini sama ini. Kemudian dari sisi kiri sebenarnya sama aja, normal. Ini lampu jauh, lampu dekat, lampu sen, dan ini klakson. Dan alasan lain kenapa gua memilih Yamaha dibandingkan Honda adalah ini dia. Ini menurut gua apa ya, penemuan paling cerdas. Karena simple ya. Nih kalau misalnya kita lihat kan dia cuman mengaitkan si ininya ya. Nih, ini kita tarik, terus ini tuh ditekan. Jadi kita cuman cukup satu jari aja, bentar. Tarik, terus ini ditekan. Nah, ya ini simple banget menurut gue. Ini penemuan paling terbaik ya. Sistemnya simple banget. Kalau dibandingkan dengan Honda, dia sistemnya mengunci remnya. Cuman kadang kalau dengan satu tangan, aduh suka agak susah nih, bentar ya. Nah dia tuh mengunci di situnya. Kita coba ya, Honda nih satu tangan tuh agak susah. Nah gitu. Untuk ngebukanya sama sebenarnya, cuman kita tekan aja. Cuman jujur gue memang lebih suka sistem pengereman dari Yamaha. Itu the best banget menurut gue. Nah terus kita lanjut ke bagian sininya ya, dashboard ininya. Nah kalau ini jujur gue agak kurang suka, dan menurut gue ini adalah salah satu kelemahan dari Frigo ya, karena ini agak sempit banget guys. Tuh, ini tangan gue segini ya, cuman segini, bayangin nih. Kalau kita bandingin sama Honda Beat nih ya, coba ini Honda Beat, ini tangan gue tuh jauh banget ya. Di Honda Beat mungkin bisa dua tangan gue nih. Jadi memang dari sisi ininya ini termasuk sempit ya untuk Frigo. Bahkan kalau untuk Yamaha yang lain, contoh seperti Fazio gue yang satu ini juga luas ya. Fazio luas banget ininya, tuh 2,5 mungkin. Jadi kalau untuk Frigo, menurut gua salah satu yang gua agak kurang suka itu adalah di sininya, satu sama ini tadi. Ini terlalu mepet ya. Nah oke, sekarang kita lanjut ke oh ya, di Frigo sendiri juga udah ada fitur ini ya. Jadi kalau misalnya standarnya diturunkan, mesinnya nggak bisa nyala.
Terus untuk step bagian belakangnya, untuk Yamaha sendiri itu sekarang kan memang rata-rata udah gini semua ya, aluminium. Dan ini menurut gua yang paling bagus kalau dibandingkan dengan Honda nih, contoh kayak Honda Beat. Dia masih sistem besi ya, ininya dilapisi dengan karet. Sedangkan kalau Yamaha dia udah aluminium tuh, Fazio juga ya sama ya, udah aluminium. Jadi dari sisi stepnya ini gue suka. Kemudian kita lihat dari sampingnya ya. Nah kalau Frigo S, untuk tulisan Frigo-nya ini dia emblemnya timbul 3D. Sedangkan kalau yang sporty itu dia stiker polos ya. Jadi memang ini terkesan lebih mewah. Oke. Di sisi kanan kirinya ya. Gitu. Nah, sekarang salah satu fitur yang gue suka juga dari Frigo adalah ini, guys. Nah, ini luas banget bagasinya. Gue butuh banget motor tuh yang bagasinya luas. Jadi Yamaha Frigo ini luas bagasinya itu kalau dari sumber yang gue baca itu sama kayak NMAX ya. Jadi ini 25 liter. Dan ini muat banget helm, guys. Ini helm muat ya. Ini helm gue Halves KYT. Coba kita tutup. Tuh, aman banget ya. Dan bahkan ini masih banyak space ya. Jadi bisa untuk sarung tangan, jas hujan, dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu fitur yang memang menurut gue fitur terbaik di motor Frigo ini. Dengan harga nggak nyampe 24 juta, tapi udah dapat fitur seperti NMAX, Villano, dapat semua di sini ya. Jadi ini perpaduan antara NMAX di bagasinya yang luas, Villano pengisian bahan bakar yang di depan gitu. Jadi memang Frigo ini menurut gua motor yang paling value for money. Sekarang kita ke sisi belakang. Nah memang ya lampu belakang Frigo ini kalau dilihat-lihat agak mirip sama lampu belakang Beat. Cuman bedanya nih ya, perhatiin. Dia garis merahnya dia ke sana. Kalau Beat kita lihat ya. Nah, ya. Jadi kalau Beat dia merahnya itu dari luar masuk ke dalam. Sedangkan kalau Frigo ya, merahnya itu dari dalam terus keluar. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh, lampunya mirip-mirip sebenarnya ya kan. Jadi runcing terus cuman beda di situ aja, tapi mirip secara keseluruhan. Kemudian pengereman belakang ya, kalau Frigo masih tromol, sedangkan untuk depannya cakram. Nah untuk bannya sendiri Frigo ini termasuk besar ya. Tuh, bagian belakangnya 110/90, bagian depannya 100/90 ya. Jadi depan 100/90, belakang 110/90. Kalau kita bandingkan dengan Fazio itu bagian depannya sebentar guys, matiin dulu guys. Nah, Fazio bagian depannya 110/70, sedangkan bagian belakang itu ada di angka sama ya, 110/70. Jadi kalau Fazio depan belakangnya sama, tapi kalau Frigo bagian belakangnya 110, depannya 100, cuman memang dia lebih lebar gitu ya. Secara keseluruhan motor ini adalah motor
terbaik saat ini menurut gue, motor fitur terbaik saat ini. Jadi buat kalian yang memang butuh kendaraan untuk daily, menurut gue ini adalah yang terbaik. Cuman memang kalau Frigo ini karena memang peruntukannya matic kecil ya, bukan maxi, jadi mesinnya pun 125 cc. Tapi menurut gue kalau untuk di kota hal itu nggak masalah ya. Bahkan menurut gue itu salah satu hal yang dapat membuat kita lebih menghemat bahan bakar gitu. Nah jadi gitu aja. Oh ya sebentar, sebelum kita close, gue tuh penasaran pengen nyobain kalau Frigo ini masuk nggak sih laptop ke dalam sini. Sebentar, gue mau ambil laptopnya dulu ya. Jadi ini gue udah ambil laptopnya ya, ini laptopnya. Cuman kan nggak mungkin ya orang-orang cuma nyimpan laptop di dalam sini. Jadi ini gue akan simulasikan kalau orang-orang bawa laptop dengan menggunakan tas backpack kayak gini ya. Ini tas sejuta umat ya. Bentar, gue sleting dulu guys. Waduh, agak susah. Hop. Aduh, salah. Oke, yuk sekarang pembuktian seluas apa sih bagasi Frigo ini. Oke, sebentar, ini laptopnya kita terusin dulu. Kita buka. Sekarang kita coba masukin. Anjir, muat dong guys. Muat ya. Muat cu. Tuh. Ya, jadi Frigo dengan bagasi seluas 25 liter dia bisa muat laptop. Nah buat teman-teman yang memang sering bawa laptop, gak usah khawatir kalau laptopnya takut kehujanan, karena bisa muat di bagasi Frigo. Keren banget emang Frigo ini ya. Nah ini by the way ukuran laptopnya berapa ya, gue lupa, 14 ya kalau nggak salah, 14 inch. Ini bukan yang 15 gitu guys. Jadi kesimpulannya, motor ini emang motor paling terbaik ya menurut gue di kelasnya, dengan harga yang affordable, harga yang paling murah di kelasnya, dengan fitur seperti ini. Oke, segitu dulu aja video gue kali ini. Sorry ya kalau misalkan tampilan videonya goyang-goyang karena ini gue bikinnya juga dadakan. Kalau ada masukan boleh kalian komen, atau ada yang mau ditanyakan juga seputar Frigo, kalian boleh komen. Jadi nanti gue akan coba berbagi ya pengalaman gue bagaimana menggunakan Frigo S Connected keluaran 2023 ya. Oke, see you di next video. Gue Bang Paul, bye bye.